Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Fokus UKAI. Perkenalkan, saya mentor dari tim Fokus UKAI. Kali ini kita akan membahas terkait dengan topik bahasan, yaitu industri dan produksi di industri farmasi. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan validasi, yang kedua berkaitan dengan kualifikasi, yang ketiga produksi, yang keempat departemen di industri farmasi, dan yang terakhir adalah hal-hal lain yang berkenaan dengan industri farmasi. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, roadmap kita pembahasannya mau kemana. Nah, jadi di tiga bahasan yang pertama kita, yaitu validasi, kualifikasi, kita akan membahas terkait dengan perbedaan antara validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Di mana uh, di dalam validasi itu ada juga bagian yaitu dinamakan dengan kualifikasi dan kalibrasi. Sehingga nanti kita akan bisa membedakan antara validasi, kualifikasi, dan kalibrasi. Oke, validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai menurut prinsip CPOB bahwa prosedur, proses, material, kegiatan, atau sistem pengawasan akan senantiasa menghasilkan hasil yang sesuai diharapkan. Nah, ini adalah pengertian menurut CPOB tahun 2018 di bab 12. Validasi di industri farmasi dikenal atas beberapa jenis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di slide kita kali ini, yaitu yang pertama ada validasi proses, ada validasi pembersihan, ada validasi metode analisa, ada validasi komputer, dan validasi sterilisasi. Namun di luar ini pun masih banyak sekali jenis-jenis validasi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membatasi atas tiga bahasan yang penting yang ini cukup sering keluar di ujian kompetensi apoteker Indonesia, yaitu terkait dengan validasi proses, validasi pembersihan, dan validasi metode analisa. Nah, pada validasi proses ini dikenal dengan ada dua jenis lagi, yaitu validasi proses produksi yang biasa atau produk-produk yang non steril, yang non aseptis, dan juga ada validasi proses yang khusus produk steril aseptis, yaitu disebutnya dengan validasi proses media fill begitu. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya apa saja. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama terkait dengan validasi proses. Nah, validasi proses yang umum dilakukan di industri farmasi itu misalkan untuk produk-produk yang dia bukan steril atau non steril, yang dia non aseptis, maka itu menggunakan validasi proses biasa itu ya, atau uh, pengertian secara umumnya adalah merupakan validasi terhadap proses menyeluruh terhadap tahapan produksi. Kemudian untuk persediaan yang dia dibuat secara steril aseptis itu biasanya disebut dengan media fill. Nah, di media fill ini sering disebut juga sebagai uji simulasi pada proses produksi yang menggunakan media pertumbuhan. Media pertumbuhannya itu biasanya menggunakan media TSB begitu. Nah, dilakukannya sebanyak berapa batch begitu. Kalau proses septis itu atau media fill dilakukan sebanyak 3 batch berturut-turut, dan itu harus berhasil. Atau nanti kalau misalkan sudah berhasil, bisa dilakukan selanjutnya adalah 2 kali selama setahun atau setiap 6 bulan sekali. Menurut CPOB tahun 2018 itu ada pendekatan yang bisa dilakukan oleh industri farmasi dalam melakukan validasi proses. Nah, pendekatannya itu ada 4, yaitu yang pertama prospektif, yang kedua concurrent, yang ketiga continuous verification, yang keempat adalah hibrida. Nah, perbedaannya apa sih dari keempatnya tersebut? Jadi teman-teman bisa lihat untuk prospektif dan concurrent ini bisa dibilang pendekatan tradisional, yaitu kalau prospektif itu berarti validasi yang sebelum pelaksanaan produksi rutin. Jadi
sebelum dirilis pasaran sudah dilakukan validasi sebanyak 3 batch begitu. Nah, kemudian kalau concurrent itu dapat dilakukan validasi secara bersamaan pada saat pelaksanaan produksi. Misalkan ini ada kondisi tertentu, misalnya pada saat masa pandemi sekarang itu kita bisa melihat bahwa industri farmasi itu berpacu untuk menciptakan vaksin. Nah, vaksin itu ketika akan dirilis maka bisa menggunakan validasi pendekatan concurrent begitu. Nah, untuk pendekatan yang berikutnya adalah continuous verification. Nah, continuous verification ini atau sering disebut dengan quality by design. Quality by design ini artinya di industri farmasi sudah memiliki desain produksi atau desain nanti di pasaran seperti apa, mulai dari proses development-nya atau R&D-nya itu sudah dipikirkan sejak awal, sehingga pendekatan ini memang lebih direkomendasikan oleh regulator, dalam hal ini BPOM ya. Dan yang terakhir adalah pendekatan hibrida atau gabungan antara tradisional dan quality by design. Nah, sebenarnya saat ini di Indonesia masih bisa menggunakan hibrida ya, karena memang ini masih baru di TPOB dari 2018 yang lalu, sehingga industri farmasi masih dibebaskan untuk memilih apakah ingin menggunakan hibrida atau continuous verification begitu, sehingga untuk pendekatan hibrida ini kebanyakan masih dipilih oleh industri farmasi yang ada di Indonesia. Nah, validasi berikutnya adalah validasi pembersihan, di mana validasi pembersihan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi efektivitas prosedur pembersihan peralatan yang kontak dengan produk untuk digunakan secara terus-menerus. Nah, ini harus diperhatikan nih teman-teman, ada beberapa hal. Misalnya, tentukan batas kandungan residu produk, kemudian bahan pembersih, pencemaran mikroba secara rasional didasarkan pada bahan yang terkait dengan proses pembersihan. Kemudian juga batas kandungan yang harus dicapai itu dan harus juga diverifikasi. Kemudian juga untuk mendeteksi residu cemaran menggunakan metode analisis yang sudah tervalidasi. Artinya proses pembersihan yang ada di industri farmasi itu harus benar-benar dibuktikan bahwa proses pembersihannya itu sudah benar atau valid gitu. Contoh sederhananya begini, ketika teman-teman akan mencuci piring gitu ya, teman-teman harus bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi kebenaran dari proses pencucian piring teman-teman. Itu diuji atas yang pertama uji visual dari piringnya, apakah piringnya itu sudah bersih atau belum. Yang kedua, apakah deterjennya itu mengkontaminasi dari piring kita atau tidak. Terus yang ketiga adalah apakah makanan yang kita letakkan di piring tersebut sudah benar-benar bersih atau belum. Nah, itu dinilai dari batas residunya. Ketika batas residunya itu melebihi, maka orang yang kedua menggunakan piring kita itu akan mudah terkontaminasi, sehingga produk yang dihasilkan atau orangnya yang akan menggunakan piring kita tersebut bisa terkontaminasi dari makanan yang sudah kita makan sebelumnya. Itu contoh sederhananya di lingkup kita sehari-hari begitu. Nah, di validasi pembersihan juga dikenal dengan istilah yang namanya dirty holding time atau pengaruh waktu antara pembuatan dan pembersihan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya ketika proses produksi selesai dan akan dilakukan proses pembersihan itu ada jeda waktu pastinya kan. Nah, itu jeda waktu itu harus dilakukan studi dulu. Harus dilakukan penilaian apakah hasil dari pendiaman antara proses produksi selesai dan akan dilakukan pembersihan itu mempengaruhi dari pembersihan kita atau tidak. Begitu juga dengan istilah cleaning holding time. Jadi pengaruh antara pembersihan dan penggunaan. Artinya ketika alat itu sudah dibersihkan dan akan digunakan lagi itu berapa waktu yang maksimal yang bisa ditangguhkan lah istilahnya, atau jeda itu berapa lama, sehingga nanti untuk produk berikutnya bisa dipastikan bahwa tidak terkontaminasi oleh produk yang sebelumnya sudah
diproduksi dengan fasilitas yang sama. Nah, di industri farmasi juga mengenal yang namanya istilah validasi metode analisa. Nah, validasi metode analisa ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu validasi metode analisanya itu sendiri. Yang kedua adalah verifikasi metode analisa. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah validasi metode analisa itu untuk membuktikan bahwa metode analisa yang baru dikembangkan dan bukan diadaptasi dari literatur atau kompedia yang ada. Nah, sedangkan kalau verifikasi metode analisa itu adalah uji untuk membuktikan bahwa metode analisa yang diadaptasi dari farmakope atau literatur yang ada. Nah, perbedaannya cukup jelas ya di sini. Ketika kita mengatakan itu adalah validasi metode analisa, maka metodenya itu tidak dikembangkan dari guideline yang sudah ada atau kompedia yang sudah ada. Sedangkan kalau verifikasi itu adalah kebalikannya, dia diambil dari kompedia atau guideline yang sudah ada begitu. Nah, jika kita melihat dari parameter validasi metode analisa, kita bisa membedakan atas parameter apa aja yang diuji begitu ya. Kita lihat di parameter validasi metode analisa itu dilakukan atas parameter presisi, akurasi, linearitas, batas deteksi atau limit of detection atau LOD, dan batas kuantitasi atau limit of quantity, spesifitas, dan ketegaran. Sedangkan untuk verifikasi metode analisa itu atas 3 hal saja parameter ujinya minimal ya. Itu ada presisi keberulangan, kemudian akurasi, dan yang terakhir adalah spesifitas. Sehingga kita bisa melihat perbedaan bermakna antara keduanya selain dari sumbernya tadi, kemudian juga dari parameter ujian juga ada perbedaan bermakna begitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bahasan terkait dengan kualifikasi. Nah, kualifikasi ini seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa kualifikasi ini adalah bagian dari validasi begitu ya. Di mana kualifikasi adalah proses pembuktian bahwa suatu alat, sistem, atau mesin dapat bekerja dengan tepat dan mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh-contoh kualifikasi di industri farmasi itu meliputi kualifikasi mesin dan peralatan, kemudian kualifikasi sarana penunjang kritis, misalnya kualifikasi terhadap sistem pengolahan air, sistem tata udara, dan sistem udara bertekanan begitu. Nah, kualifikasi juga melihat dari sarana penunjang kritis ya teman-teman yang akan dikualifikasi. Misalnya ada beberapa grade air, misalnya bisa kita lihat ada yang pertama yang paling rendah itu adalah air pasokan atau treated water, kemudian air murni atau purified water, kemudian air tingkatan permunian tinggi atau high purified water, kemudian ada water for injection, kemudian air yang ditujukan untuk proses pembuatan sediaan tertentu begitu. Nah, untuk sediaan-sediaan yang dia oral misalnya sirup begitu, biasanya cukup menggunakan air murni atau purified water. Sedangkan untuk sediaan-sediaan injeksi tentu menggunakan water for injection begitu ya, untuk sediaannya begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga untuk parameternya. Nah, parameter yang dilakukan kualifikasi itu apa aja sih di industri farmasi? Di sini teman-teman tidak perlu menghafal spesifikasinya, tapi paling tidak teman-teman tahu parameter apa saja yang perlu dikualifikasi di industri farmasi. Nah, contohnya ada conductivity, kemudian kemaran logamnya, kemudian ada total organik karbon, kemudian ada endotoksin, ada ada TVC atau total viable count. Nah, itu harus dipastikan bahwa semua dari bahan atau sarana penunjang kritis kita, khususnya air, itu sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di USP ya, parameter-parameternya. Pada saat proses kualifikasi itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, dan tahapan ini tidak boleh terbalik-balik begitu. Nah,
Tahapan yang umumnya dilakukan di industri farmasi adalah yang pertama yaitu kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Namun beberapa industri juga ada yang menerapkan yang namanya sistem FAT atau SAT, kemudian commissioning. Nah, sebelum FAT atau SAT dan commissioning dilakukan, biasanya industri farmasi itu ada yang namanya URS atau User Requirement System. Artinya adalah dari industri farmasi tersebut menentukan kebutuhan-kebutuhan sistem apa saja yang akan diadakan di industri farmasi tersebut. Nah, tahapan berikutnya dari industri farmasi akan melakukan FAT atau Factory Acceptance Test. Nah, FAT ini maksudnya gimana? Jadi FAT ini dari kita berkunjung ke pembuat vendor atau pembuat dari alat kita. Jadi misalnya alatnya diimpor dari India. Nah, kita pergi ke India, kita melakukan uji-uji dari alat tersebut sebelum dikirim ke Indonesia. Nah, ketika pengujian itu disesuaikan dari kebutuhan URS kita. Jadi kebutuhannya tadi apa gitu. Nah, kemudian kalau sudah oke, sudah FAT, barang itu atau alat itu akan dikirim ke Indonesia. Nah, ketika dikirim ke Indonesia, alat tersebut tidak dalam bentuk utuh, tetapi dalam bentuk bagian-bagian kecil atau terpisah begitu. Nah, pada saat sampai di Indonesia itu akan dilakukan yang namanya SAT atau Site Acceptance Test. Nah, SAT ini adalah untuk memastikan kembali dari proses pengiriman sudah sampai di Indonesia itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti akan diinstal dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah commissioning. Nah, commissioning ini adalah kesepakatan antara vendor dengan kita terkait dengan requirement yang kita butuhkan itu seperti apa. Nah, baru nanti masuk kepada kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, operasional, dan yang terakhir adalah kinerja. Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan bagaimana sih membedakan antara kualifikasi desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Nah, berikut ini adalah contoh kualifikasi yang dilakukan di industri farmasi. Nah, ini kita coba menganalogikan untuk di kehidupan kita, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kita mulai dari kualifikasi desain ini ya. Jadi kalau kualifikasi desain itu kualifikasi yang pertama kali dilakukan. Jadi kita cukup membandingkan dengan manual booknya. Contohnya keywordnya kalau di soal itu biasanya ada perencanaan, ingin melakukan pengadaan, kemudian ingin atau mau membeli alat baru gitu. Nah, analogi sederhananya di kehidupan kita sehari-hari adalah misalnya kita mau beli HP baru, contohnya mereknya A, Samsung tipe A3 gitu ya, tapi yang datang itu adalah Samsung tipe yang lain gitu, tipe A10 misalnya. Nah, itu kan salah. Nah, makanya kita harus melakukan kualifikasi ulang begitu. Nah, cukup simpel kalau untuk bagian kualifikasi desain. Nah, kemudian kita masuk ke kualifikasi instalasi. Kualifikasi instalasi itu adalah kualifikasi yang kedua yang fokusnya pada instalasi atau pemasangan. Keywordnya kalau di soal biasanya ada pemasangan, konstruksi, dan instalasi. Nah, analoginya adalah ketika tadi barang atau HP kita sudah datang, nah kita harus mengecek layarnya apakah sudah sesuai, chargernya apakah ada atau tidak, headsetnya, kemudian baterainya atau ada atau tidak, kemudian chargernya bisa dicolok atau tidak. Jadi kita fokusnya lebih kepada instalasi atau pemasangan. Ya, atau dari kartunya apakah bisa dipasang atau tidak begitu ya. Kemudian kita lanjut ke kualifikasi yang berikutnya yaitu kualifikasi operasional. Jadi kualifikasi operasional ini adalah kualifikasi ketiga yang berfokus pada operasional untuk pertama kalinya. Jadi keywordnya itu bisa operasional yang pertama kali, kemudian saat setelah dipasang atau diinstalasi. Nah, analogi sederhananya adalah setelah tadi kita sudah melakukan desain, instalasi, maka selanjutnya adalah kita melakukan uji coba untuk pertama kalinya terhadap HP kita. Jadi kita coba hidupkan dulu HP-nya. Kemudian di tes speakernya, headsetnya, chargernya masuk atau enggak, atau sinyalnya masuk atau enggak 4G-nya gitu. Nah, itu harus kita pastikan. Ketika operasionalnya sudah oke, baru kita lanjut ke kualifikasi kinerja. Nah, kualifikasi kinerja ini adalah berfokus pada operasional pada jangka panjang. Contohnya untuk keywordnya itu adalah pemakaian jangka panjang, kemudian berulang-ulang, kemudian kerusakan setelah beberapa kali pakai. Nah,
Ketika analoginya kita bisa lihat adalah ketika kita tadi sudah melakukan apa namanya uji speaker dan sebagainya, kita melakukan uji untuk hal-hal yang lain yang lebih jangka panjang. Misalnya kita gunakan untuk telepon, gunakan untuk WhatsApp, internet, dan kemudian kita charger sampai full atau dipakai sampai baterainya habis. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh sederhana dari kualifikasi kinerja. Nah, itu adalah contoh-contoh dari analogi sederhananya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan awal tadi, validasi itu terbagi atas validasi itu sendiri, kemudian kualifikasi dan kalibrasi. Nah, sebenarnya tahapan yang pertama kali dilakukan atas kegiatan penjaminan mutu dalam hal ini validasi adalah yang pertama kalibrasi. Jadi kalau kalibrasi itu lebih fokus kepada alat ukur atau instrumen, sedangkan kalau kualifikasi adalah berfokus pada peralatan atau mesin, dan kalau kalau kualifikasi berfokus pada mesin atau peralatan, dan validasi berfokus pada sistem atau prosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya seperti yang di slide. Jadi kalau kalibrasi itu adalah pengujiannya terhadap alat ukur atau instrumen, kalau kualifikasi itu adalah pada mesin atau alat, sedangkan kalau validasi adalah pada prosedur, proses, atau sistem. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan dilakukan kualifikasi atau dan validasi begitu ya. Jadi kalau di CPOB tahun 2018 di bab 12 itu dikatakan bahwa setiap ada perubahan yang direncanakan terhadap proses atau fasilitas, peralatan, sarana penunjang, dan proses itu sendiri yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaklah didokumentasikan secara formal dan dinilai dampaknya pada status validasi atau strategi pengendaliannya. Jadi nanti akan diasas juga di industri farmasi itu biasanya ada asesmen risikonya juga menggunakan metode PRM dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh atau tools begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah produksi. Jadi kita masuk untuk pertama adalah pembagian ruang kelas atau spesifikasi kelas yang ada di industri farmasi. Nah, di industri farmasi yang terbaru sekarang itu khususnya di sintetis ya, itu menggunakan kelas kebersihan itu ada kelas A, B, C, D, dan E. Itu terbagi atas dua, E umum dan E khusus. Nah, untuk kelas A itu tentu teman-teman sudah tahu ya, kalau kelas A itu adalah ruangan AF atau laminar airflow. Jadi benar-benar udaranya terjaga, tekanannya, kelembabannya, kemudian dan bahkan filternya pun menggunakan filter khusus untuk apa namanya efisiensi dari sirkulasi udaranya begitu. Untuk kelas A itu biasanya latar belakangnya itu adalah ruangan kelas B begitu. Itu biasanya untuk sediaan-sediaan yang steril. Nah, untuk sediaan-sediaan yang dia tidak memerlukan ruangan steril, misalnya untuk sediaan yang dia berdebu, misalnya tablet atau sirup atau krim, itu cukup paling tidak menggunakan kelas D. Ya, jadi kelas D itu sudah bagus lah. Atau D ke bawah, misalnya E umum atau E khusus. Nah, perbedaan antara E umum sama E khusus itu apa? Jadi kalau E khusus itu adalah untuk pengolahan bahan-bahan yang bersifat higroskopis gitu. Jadi misalnya contohnya apa namanya sediaan vitamin C gitu kan, itu mudah rusak gitu. Makanya yang harus dijaga di sini adalah kelembabannya gitu, nggak boleh lembab. Atau kalau di E khusus itu adalah kelembabannya harus maksimal 40%. Sedangkan untuk yang E umum itu kelembabannya bisa lebih tinggi, yaitu bisa mencapai 70% begitu. Nah, biasanya juga ada pertanyaan nih di soal-soal yang dia bukan sediaan apa namanya liquid, tapi dia tetap steril. Misalnya untuk salep mata. Nah, salep mata itu kan berkontak langsung dengan mata kita yang
yang dia harus benar-benar steril itu sediaannya, walaupun sediaannya dia bentuknya salep, maka dia harus menggunakan ruang kelas yang tipenya paling tinggi, yaitu tipe A, walaupun dia sebenarnya adalah sediaan bukan liquid gitu. Nah, makanya harus perhatikan juga diperuntukannya untuk apa. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, ini teman-teman bisa baca di keterangannya nih, untuk penggunaannya seperti apa, kemudian spesifikasi kelembapan, kemudian juga suhu-suhunya begitu. Oke, kita masuk ke alur produksi. Jadi kemudian saya akan terangkan lebih dahulu terkait dengan metode cetak ya, untuk penyediaan solid, dan malah ini tablet. Jadi kalau untuk tablet atau penyediaan tablet yang dia zat aktifnya itu adalah tahan panas, itu biasanya menggunakan metode dari granulasi basah, karena yang pertama mungkin dari sifat alergia jelek, kemudian dan dia tahan panas, maka itu masuk ke dalam granulasi basah, karena granulasi basah itu ada proses pengeringan begitu. Sedangkan untuk zat aktif ataupun zat-zat yang dia memiliki sifat alergi yang jelek dan kemudian tidak tahan panas, maka menggunakan metode granulasi kering gitu untuk sediaan tablet. Dan untuk sediaan yang dia sifat alergi bagus, tahan panas, itu biasanya menggunakan metode kepal langsung atau cetak langsung. Nah, teman-teman pada umumnya untuk sediaan apapun di industri farmasi itu akan dilakukan proses IPC atau in process control, tergantung dari sediaannya. Misalkan untuk sediaan solid pada tablet itu titik kritik atau titik kritikal atau titik yang paling penting untuk dilakukan IPC adalah yang pertama adalah saat selesai pencampuran atau kita ingin mengecek homogenitas dari campuran kita. Jadi dilihat dari kadar zat aktifnya begitu. Sedangkan nanti ketika proses pentabletan sudah selesai, itu akan dilakukan proses IPC kembali terhadap pemerian dari bentuknya ya, pemerian itu, kemudian diameter, variabilitas, keragaman bobot, waktu hancur, ketepatan, kekerasan, solusi, kadar air, kadar zat berkhasiat, harus dicek semuanya. Sehingga nanti ketika produk itu sudah rilis, itu akan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, begitu juga untuk sediaan yang lainnya, misalnya untuk sediaan emulsi ya, seperti gambar di samping ini juga ada beberapa proses IPC yang dilakukan. Misalnya setelah proses pencampuran selesai akan dilakukan pengecekan pH, stabilitas krim, kemudian setelah nanti pencampuran kedua mungkin itu akan dilakukan proses beberapa kali IPC, misalnya untuk terkait dengan pH-nya, stabilitas, homogenitas dari kadarnya itu harus dipastikan. Nah, secara umum seperti itu untuk gambaran proses produksi di alur produksi di industri farmasi. Nah, di industri farmasi juga ada beberapa istilah IPC yang ada di sana begitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa IPC itu ada dua, ada IPC produksi dan IPC QC. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih antara IPC produksi dengan IPC QC? Jadi kalau IPC produksi itu lebih kepada penjaminan dari mesinnya, jadi alat dan proses yang dihasilkan akan sesuai dengan spesifikasi, misalnya waktu mixingnya, kemudian suhunya, kemudian kecepatannya, itu yang memastikan dari produksi. Sedangkan kalau IPC itu lebih kepada memastikan dari hasil dari tahapan itu sudah memenuhi spesifikasi, misalnya dari kadar, pH, homogenitas dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab dari IPC QC begitu. Di Departemen Industri Farmasi itu menurut peraturan pemerintah atau PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan farmasian itu setidaknya mewajibkan ada 3 personel kunci di dalam industri farmasi, yaitu meliputi bagian produksi, quality assurance atau pemastian mutu, dan quality control atau pengawasan mutu.
Nah, departemen lain pun yang berkaitan dengan keilmuan kita sebagai seorang apoteker atau farmasis itu ada R&D, kemudian ada PPIC. Nah, di industri farmasi untuk bagian produksi tentu kita sebagai seorang apoteker bertanggung jawab atas seluruh produksi itu harus berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini misalnya ada batch record dan sebagainya. Kemudian untuk quality assurance atau pemastian mutu ini kita sebagai seorang apoteker itu bertanggung jawab atas misalnya ada pendaftaran obat baru, kemudian ada produk recall atau produk kembalian, kemudian validasi, kualifikasi, dan kalibrasi itu masuk ke tanggung jawab kita sebagai seorang apoteker. Kemudian juga bertanggung jawab atas pengajian mutu produk. Kemudian juga bertanggung jawab atas pharmacovigilance yang ada di terhadap produk yang ada di industri tersebut. Nah, dan itu juga apoteker di industri farmasi bertanggung jawab atas penjaminan atau pengawasan mutu selama proses produksi. Jadi QC ini bertanggung jawab dari produk pertama kali datang akan dilakukan pengecekan terhadap bahan baku, kemudian saat produksi, dan setelah finish good produk atau produksi yang sudah jadi. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang apoteker di industri farmasi. Nah, bahasan lain yang akan kita bahas, teman-teman, berkaitan dengan industri farmasi. Jadi, industri farmasi itu tidak hanya lingkupnya industri farmasi yang sintetis, tapi juga ada industri farmasi yang dia obat tradisional, kemudian juga ekstrak bahan alam, kemudian juga industri farmasi yang dia bergerak di bidang kosmetik begitu. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada perbedaan antara keduanya ya. Jadi tetapi tidak spesifik ke misalnya kuat umot dan sebagainya, tapi lebih kepada pengenalan logo-logo yang digunakan terhadap produk industri farmasi gitu. Jadi kalau yang sebelah kiri itu umum kita temukan di apotek ya, itu adalah contoh obat-obat yang dibuat dari bahan baku sintetis. Nah, bagi atas obat bebas terbatas, kemudian obat keras dan psikotropika dan narkotik. Jadi cukup jelas ya kalau sediaan obat yang kategorinya obat bebas itu dapat dijual belikan tanpa menggunakan resep dokter begitu. Sedangkan untuk obat bebas terbatas itu adalah obat yang dijual secara bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi disertai dengan peringatan atau dengan catatan tertentu. Sedangkan untuk obat keras itu adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Dan untuk obat golongan psikotropik atau narkotik itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang baik tanaman maupun bukan, sintetis maupun tidak, yang menyebabkan penurunan perubahan kesadaran. Jadi psikotropik dan narkotik itu adalah umumnya diperoleh dari dari sintetis ataupun tanaman yang sudah di ekstraksi atau sudah disintesa begitu. Dan pemberiannya pun harus menggunakan resep dokter begitu. Dan penggunanya hanya terbatas. Nah, sedangkan untuk sediaan yang biasanya diproduksi oleh industri, dalam hal ini industri obat tradisional, itu biasanya ada jamu, kemudian obat herbal standar, dan farmaka. Nah, untuk jamu sendiri ini adalah khasiatnya berdasarkan empiris atau tradisi turun-temurun, belum ada pengujian secara praklinis, apalagi secara klinis. Nah, untuk standarisasinya itu belum ada persyaratannya. Sedangkan untuk obat herbal standar itu adalah khasiat didasarkan atas uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan uji atau minimal menggunakan uji praklinis. Nah, ini sudah ada standarisasi kandungan kimia bahan baku penyusun dari formula yang dibuat tersebut. Sedangkan untuk fitofarmaka itu adalah khasiat yang didasarkan pada uji farmakologi, toksisitas pada hewan klinis, dan uji klinis ke manusia. Nah, standarisasinya itu sudah dilakukan baik itu bahan baku dan sediaannya begitu.
Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Ruang kelas kebersihan di industri farmasi adalah salah satu aturan yang dibahas ketat dalam CPOB tahun 2018. Apabila industri farmasi akan melakukan pengisian atau filling untuk produk sediaan injeksi cair dengan teknik aseptis, ruangan kebersihan manakah pengisian akan dilakukan? A. Jawabannya kelas A, B. Kelas B, C. Kelas D, D. Kelas D, atau E. Kelas E. Oke, apa nih teman-teman jawabannya? Ya, benar banget. Jawabannya adalah kelas A. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kata kuncinya ya, sesuai yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk sediaan yang dia steril, dalam hal ini injeksi cair, apalagi menggunakan sistem teknik produksi aseptis, maka itu menggunakan kelas, yaitu kelas A yang menggunakan kelas F. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Apoteker di industri farmasi akan melakukan sebuah pembelian mesin cetak tablet. Ketika mesin datang ke industri tersebut, dilakukan kualifikasi untuk melihat bagaimana kinerja mesin untuk pertama kali, sesuai standar protokol yang berlaku dari vendor atau supplier. Kualifikasi apakah yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut? Nah, jadi teman-teman bisa melihat, coba jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah kualifikasi operasional. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana melihat kinerja mesin pertama kali sesuai dengan standar protokol yang berlaku. Jadi untuk pertama kalinya itu dinamakan sebagai kualifikasi operasional. Jadi untuk melihat bagaimana alat itu beroperasi tetapi untuk pertama kalinya. Maka jawabannya adalah kualifikasi operasional. Untuk soal nomor 3. Industri farmasi yang memiliki brand steril akan dituntut oleh BPOM untuk dapat melakukan penjaminan terhadap produk yang diproduksi dalam teknik aseptis. Dilakukan dengan suatu metode validasi yang mencakup uji simulasi, proses penggunaan media pertumbuhan yang salah satunya adalah Triton Soya Board atau TSB. Validasi apakah yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut? Jawabannya adalah ya, validasi media fill. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman, teman-teman bisa melihat bahwa ada kata uji simulasi. Jadi kata lain dari validasi media fill atau validasi proses media fill itu adalah uji simulasi. Apalagi ini dipertegas dengan adanya penyebutan media, yaitu medianya adalah media TSB. Jadi jawabannya adalah validasi media fill. Soal nomor 4. Suatu industri farmasi ingin melakukan produksi sediaan salep mata secara aseptis dalam kemasan tub. Proses pengisian salep di dalam tub dilakukan pada ruang kelas A, kelas A, B, kelas B, C, kelas C, kelas A latar belakang B, atau E, kelas D. Jawabannya adalah, ya benar sekali. Jawabannya adalah D, kelas A latar belakang B. Kenapa? Karena untuk kelas A, yang jawaban A, kenapa tidak dipilih A? Karena tidak spesifik menunjukkan latar belakangnya. Nah, pada jawaban D, itu disebutkan latar belakangnya langsung, yaitu latar belakang kelas B. Dan ini juga diatur dalam peraturan CPOB tahun 2018. Jadi jawabannya adalah D, kelas A dengan latar belakang kelas B. Soal nomor 5. Apoteker di industri obat tradisional atau IOT akan membuat sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku yang terbukti secara ilmiah, keamanan dan khasiatnya telah teruji secara praklinik. Dalam kemasan obat tersebut akan terdapat label penanda obat. Obat tersebut termasuk dalam golongan A. Jamu, B. Herbal, C. Fitofarmaka, D. Obat herbal standar, atau E. Obat kimia. Ayo teman-teman bisa tebak jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah obat herbal standar atau D. Kata kuncinya di sini adalah teman-teman bisa melihat
uji yang sudah dilakukan, yaitu sampai uji praklinik. Artinya masih menggunakan uji di hewan, belum sampai ke manusia. Nah, kalau fitofarmaka berarti sudah mencapai uji ke manusia atau uji klinik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, obat herbal terstandar. Nah, itu dia teman-teman perjumpaan kita, diskusi kita sesi kali ini. Sampai jumpa di bab yang lain. Semangat dan jaga kesehatan. Yakin sukses UKI tahun ini.